Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, saya dengan NIM COD C0D02432 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul mengisi SPT PPH pasal 21 dan 26. Mohon maaf jika ada kebisingan dikarenakan sedang tidak ada di ruangan kondusif. Baiklah, kita mulai slide pertama. Pengertian. Secara ringkas, SPT atau surat pemberitahuan adalah laporan pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak selama satu masa atau 1 tahun pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak, atau sebagai surat kita melaporkan pajak. Oke, jenisnya ada dua, yaitu SPT masa, yaitu SPT yang dilaporkan setiap bulan, dan SPT tahunan, yaitu SPT yang dilaporkan setiap 1 tahun sekali. Oke, lanjut selanjutnya. PPH pasal 26, yaitu PPH yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau perolehan wajib pajak luar negeri atau wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia atau BUT. Tarif yang digunakan adalah 20% dari jumlah bruto atau dapat lebih rendah jika ada perjanjian P3B, itu perjanjian penghindaran pajak berganda. Contohnya nih teman-teman, ada konsultan asing yang memberi jasa di Indonesia, dividen. Yang pertama, konsultan asing yang memberi jasa di Indonesia dan dividen kepada investor luar negeri. Oke, selanjutnya jenis-jenis formulir surat pemberitahuan atau SPT. Oke, jenis yang pertama ada formulir 1721 induk SPT masa PPh21, formulir 1721 strip 1 sampai 1721 strip 2 dan seterusnya, yaitu SPT yang digunakan untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lain-lainnya. Ketiga, formulir 1721 strip A1 dan strip A2, yaitu SPT untuk bukti surat potong bagi pegawai. Kemudian formulir 171 strip 2, yaitu PPH untuk PPH pasal 26, yaitu untuk wajib pajak luar negeri. Oke, selanjutnya dokumen yang diperlukan untuk mengisi SPT. Yang pertama, daftar gaji dan tunjangan karyawan, 2 bukti potong PPH pasal 21 untuk penghasilan, 3 bukti pembayaran pajak, yaitu SP atau e-billing, keempat NPWP karyawan dan perusahaan untuk karyawan, dan yang kelima adalah data pegawai asing untuk PPH 26. Oke, selanjutnya langkah mengisi SPT pasal 21. Pertama, kumpulkan data pegawai dan penghasilan. Kedua, hitung PPH 21 terutang dengan tarif pasal 17 atau tarif progresif. Teman-teman masih ingat kan? Oke, yang ketiga, bukti potong, yaitu jenis-jenis formulir tadi mau yang digunakan yang mana. Kalau contoh ini digunakan 171 A1 strip A2. Keempat, isi formulir 171 induk dan lampiran, diisi semua. Dan yang kelima, lapor ke Jenderal Pajak melalui SPT atau e-filing sebelum tanggal 20 bulan berikutnya, atau sekarang bisa menggunakan Cortex. Kemudian langkah mengisi SPT PPH 26 untuk wajib pajak luar negeri. Pertama, identifikasi penerima penghasilan luar negeri. Yang kedua, hitung pajak terutang menggunakan tarif 20% dari bruto. Keempat, isi bukti potong PPH 26. Keempat, bayar pajak melalui e-billing. Dan kelima, lapor menggunakan aplikasi SPT pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri. Oke, selanjutnya beberapa pelajaran nanti. Oke, penutupnya yang dapat disimpulkan adalah PPH 21 yaitu pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri, sedangkan PPH 26 yaitu kebalikannya, yaitu pajak atas penghasilan pihak luar negeri. SPT adalah kewajiban pelaporan pajak resmi, harus akurat, lengkap, dan tepat waktu. Baiklah, sekian teman-teman hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika tidak bisa on cam. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Untuk sebagai bagian akhir, saya akan menampilkan video cara mengisi
SPT pasal 21 sampai 26. Silakan disimak. Hai kawan pajak, selamat datang di tutorial pengisian ISPT PPh pasal 21. Tutorial ini digunakan untuk melakukan perhitungan PPh pasal 21, membuat bukti potong, menyusun serta melaporkan SPT dengan menggunakan aplikasi ISPT PPh pasal 21. Pertama-tama, Anda perlu menyiapkan komputer atau laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Software yang sudah terinstall aplikasi. Pastikan perangkat Anda telah terkoneksi dengan internet. Jika sudah siap, silakan buka browser dan masuk ke laman resmi www.pajak.go.id untuk mengunduh aplikasi ISPT PPh pasal 21 dengan versi terbaru. Setelah diunduh, lakukan proses instalasi hingga aplikasi siap digunakan. Buka dan login aplikasi ISPT PPh pasal 21 dengan username administrator dan password 123. Pada penggunaan pertama kali, Anda akan diminta untuk mengisikan NPWP serta data profil wajib pajak selaku pemotong PPh pasal 21. SPT, kemudian pilih buat SPT baru. Masukkan masa SPT yang akan dibuat, kemudian klik buat SPT. Selanjutnya pada menu, klik isi SPT. Untuk menginput transaksi pembayaran kepada pegawai tetap, klik daftar pemotongan pajak 17211, kemudian pilih satu masa pajak. Tampilan selanjutnya terbagi menjadi dua kolom. Bagian A terdiri atas data pegawai tetap yang penghasilannya di atas PTKP, dan bagian B terdiri atas pegawai tetap dengan penghasilan di bawah PTKP. Untuk mengisi data pegawai yang penghasilannya di atas PTKP, klik tambah, isikan data berupa nomor NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh dipotong yang telah Anda hitung sebelumnya. Kemudian klik simpan. Untuk data pegawai dengan penghasilan di bawah PTKP, pada bagian B, isikan jumlah pegawai serta jumlah penghasilan bruto, kemudian klik simpan. Untuk menginput transaksi pembayaran kepada bukan pegawai tetap, pilih menu isi SPT, kemudian pilih daftar bukti potong, dan pilih tidak final 17212. Untuk menambah data transaksi, silakan klik baru. Pada bagian A, isikan data berupa nomor NPWP, nama, nomor induk kependudukan, dan alamat. Pada bagian B, pilih kode objek pajak sesuai klasifikasinya. Isikan penghasilan bruto dan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya, PPh terutang akan terisi secara otomatis. Kemudian klik simpan. Setelah pengisian SPT selesai, selanjutnya pilih menu isi SPT, klik SPT induk 1721. Akan muncul tampilan yang memuat rincian daftar pemotongan serta perhitungan jumlah PPh terutang. PPh yang terutang harus dibayarkan terlebih dahulu agar Anda memperoleh nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Jika pembayaran sudah dilakukan, pada menu silakan klik isi SPT, lalu pilih daftar SSP. Untuk menginput data pembayaran PPh, klik tambah. Isikan kode akun pajak, kode jenis setoran, tanggal transaksi, nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN, serta jumlah PPh yang telah disetorkan. Kemudian klik simpan. Langkah selanjutnya adalah kembali ke menu isi SPT dan pilih SPT induk. Pastikan data di setiap tampilan menu sudah sesuai. Lengkapi kolom E dengan data profil wajib pajak selaku pemotong PPh pasal 21. Jika semua sudah terisi dengan benar, silakan klik simpan. Langkah terakhir, pilih menu CSV, kemudian pilih pelaporan SPT. Pilih masa yang akan dilaporkan, kemudian klik buat file CSV. File CSV akan secara otomatis tersimpan. Siapkan folder khusus untuk menyimpan file CSV agar mempermudah pengarsipan. Jika Anda memiliki pegawai dengan jumlah tertentu, terdapat menu impor CSV untuk memudahkan pengisian data. Siapkan sumber data yang dibutuhkan seperti daftar gaji pegawai, serta perhitungan PPh pasal 21 masing-masing pegawai. Input data tersebut pada file CSV dengan Microsoft Excel,
ubah format kolom NPWP pada file CSV dari General ke Number. Setelah data siap, pilih menu CSV, klik impor bukti potong. Pastikan NPWP pegawai valid untuk menghindari error pada saat melakukan impor data jika impor CSV sudah berhasil dilakukan. Langkah selanjutnya adalah kembali ke menu isi SPT dan pilih SPT induk. Pastikan data di setiap tampilan menu sudah sesuai. Jika semua sudah terisi dengan benar, silakan klik simpan. Selanjutnya, pilih menu CSV, kemudian pilih pelaporan SPT, pilih masa yang akan dilaporkan, kemudian klik buat file CSV. File CSV akan secara otomatis tersimpan. Siapkan folder khusus untuk menyimpan file CSV agar mempermudah pengarsipan. Untuk melakukan pelaporan SPT PPh Pasal 21, silakan